Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami dari mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh Ibu Haja Darmawati SAGMPD. Di sini kami akan membahas tentang landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa sih sebenarnya landasan pengembangan kurikulum itu. Nah, landasan kita bisa artikan atau maknai sebagai suatu fondasi, tumpuan atau pijakan sesuatu. Nah, kemudian ada pengembangan. Pengembangan itu merupakan pemodifikasian dari sesuatu yang telah ada. Misalkan yang tadinya dia berada di tingkat rendah, kemudian dia naik ke level yang lebih tinggi. Jadi itu namanya pengembangan ya. Kemudian ada kurikulum. Jadi kurikulum ini merupakan suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar. Jadi dia itu di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidik serta staf pengajaran. Baiklah, jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa landasan pengembangan kurikulum merupakan suatu gagasan, asumsi, atau rencana yang dijadikan sebagai dasar pijakan atau titik tolak dalam melakukan pemodifikasian kurikulum demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Baiklah, kemudian kita masuk pada aliran filsafat pendidikan. Nah, di sini pertama ada aliran progresivisme. Aliran progresivisme ini merupakan aliran filsafat pendidikan modern yang menghendaki adanya perubahan pelaksanaan pendidikan menjadi lebih maju. Aliran progresivisme ini mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang berpusat pada anak dan menjadikan pendidik hanya sebatas sebagai fasilitator atau pembimbing dan pengarah bagi peserta didik. Adapun tujuan dari aliran progresivisme ini dalam pendidikan ialah ingin merubah praktik pendidikan yang selama ini terkesan otoriter menjadi demokratis dan lebih menghargai potensi dan kemampuan anak, serta mendorong untuk dilaksanakannya pembelajaran yang lebih banyak melibatkan peserta didik. Nah, kemudian dengan menerapkan aliran progresivisme dalam pendidikan, harapannya dapat membawa perubahan dan kemajuan pendidikan di Indonesia menjadi lebih berkualitas sehingga mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional Indonesia. Kemudian yang kedua ada aliran filsafat esensialisme. Adalah suatu aliran filsafat yang menginginkan manusia kembali kepada kebudayaan-kebudayaan lama yang telah terbukti kebaikan-kebaikannya dalam kehidupan manusia. Menurut esensialisme, nilai-nilai tertanam dalam warisan budaya atau sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan yang terbentuk secara berangsur-angsur dengan melalui kerja keras dan susah payah selama beratus tahun dan telah teruji dalam gagasan dan cita-cita yang lebih teruji dalam perjalanan waktu. Aliran filsafat pendidikan esensialisme ini menganggap nilai-nilai berbudi pekerti yang baik itu terletak pada warisan-warisan budaya yang telah membuktikan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan masyarakat. Jadi aliran ini fokus pada budi pekerti dari budaya-budaya terdahulu. Kemudian ada aliran perennialisme. Nah, aliran perennialisme ini memandang bahwa pendidikan harus didasari nilai-nilai kultural masa lampau oleh karena kehidupan modern saat ini banyak yang menimbulkan krisis dalam banyak bidang kehidupan. Tujuan pendidikan menurut aliran perennialisme yaitu nilai-nilai kebenaran bersifat universal dan abadi. Sebab tujuan pendidikannya adalah membantu peserta didik menginternalisasikan nilai kebenaran agar mencapai kebaikan dalam hidup. Contoh penerapan perennialisme dalam pendidikan yaitu berdirinya sekolah-sekolah berbasis agama seperti Muhammadiyah, sekolah Kristen, pondok pesantren. Nah, sekolah-sekolah ini mengedepankan ilmu agama karena dianggap sebagai sesuatu yang memiliki nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang menjadi pandangan hidup. Nah, kemudian ada aliran rekonstruksionalisme. Dia ini memandang segala gejala pada eksistensi
Dia fokus pada bagaimana suatu masalah itu dipecahkan. Nah, kemudian ada aliran terakhir, yakni aliran eksistensialisme. Nah, salah satu aliran filsafat yang meyakini bahwa kebenaran ada pada kebebasan dirinya dan menolak untuk mengikuti aliran atau kepercayaan serta sistem. Sehingga menurut eksistensialisme, kebenaran itu bersifat relatif yang dapat berubah pada lain waktu, karena setiap individu bebas memilih apa yang menurutnya benar. Dalam aliran eksistensialisme, setiap individu didorong untuk mengembangkan segala kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Aliran ini juga memberikan bekal pengalaman yang luas juga komprehensif dalam segala bidang kehidupan. Baiklah, kita masuk pada bagian kedua, yakni landasan psikologi. Nah, kita telah ketahui bahwa psikologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia. Jadi sudah sangat jelas hubungannya dengan ilmu pendidikan ya, karena di dalam dunia pendidikan itu salah satu yang harus dibina atau dibimbing salah satunya adalah karakter siswa atau jiwa siswa, bagaimana dia dari yang awalnya dia itu kurang baik, sehingga dengan adanya proses belajar dia menjadi baik, maksudnya dalam artian jiwanya begitu. Nah, di sini ada pembahasan bahwa pada dasarnya pendidikan tidak terlepas dari unsur-unsur psikologi. Nah, itu yang tadi, sebab pendidikan adalah menyangkut perilaku manusia itu sendiri. Nah, perilaku manusia itu yang ingin dididik. Nah, dalam artian psikologi tadi. Kemudian mendidik berarti mengubah tingkah laku anak menjadi dewasa, gitu. Kemudian teori tingkah laku antara lain dalam ilmu psikologi ada kognitif. Kognitif itu memandang belajar sebagai proses pengembang insight atau pemahaman baru. Kemudian ada psikologi behavioristik. Dia ini merupakan perubahan tingkah laku yang dapat diamati dan menekankan faktor eksternal pada diri individu. Kemudian ada psikologi humanistik. Dia ini memandang perilaku manusia ditentukan oleh dirinya sendiri, oleh faktor internal dan bukan faktor lingkungan. Baiklah, landasan selanjutnya yaitu landasan sosiologis, di mana landasan sosiologis pengembangan kurikulum juga menghendaki pentingnya mempertimbangkan perubahan sosial budaya, sosial ekonomi, sosial politik, adat istiadat, dan isu-isu aktual yang melingkup sistem pembelajaran bahasa, sehingga bahasa sebagai alat komunikasi dapat dioptimalisasikan sebagaimana fungsinya. Terdapat 7 fungsi komunikatif bahasa. Yang pertama yaitu fungsi instrumental, di mana di sini menggunakan bahasa untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Selanjutnya, fungsi regulatori, yaitu menggunakan bahasa untuk mengarahkan atau memerintahkan orang lain. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi interaktif, yaitu menggunakan bahasa untuk saling mengungkapkan pikiran dan perasaan satu sama lain. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi personal, menggunakan bahasa untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan pribadi. Fungsi selanjutnya fungsi heuristik, yaitu menggunakan bahasa untuk meminta penjelasan atau mengungkapkan rasa ingin tahu. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi imajinasi, menggunakan bahasa untuk mengungkapkan daya imajinasi seseorang walaupun tidak sesuai kenyataan. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi representasional, yaitu menggunakan bahasa untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Baiklah, adapun landasan selanjutnya yaitu landasan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu variabel yang harus dipertimbangkan pada penyusunan dan pengembangan kurikulum. Hal ini mutlak dilakukan agar lulusan suatu lembaga pendidikan memiliki kompetensi yang kompetitif untuk diabadikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan zamannya.
Implikasi pedagogis yang ditimbulkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap perubahan atau pembaharuan kurikulum itu bersifat sistemik. Artinya, perkembangan yang dihasilkan itu mencakup isi kurikulum atau materi pembelajaran, penggunaan strategi, metode, dan media pembelajaran, serta penggunaan sistem evaluasi. Menurut Wahab, pembelajaran bahasa Arab di era digital saat ini perlu memanfaatkan teknologi dan komunikasi yang canggih untuk memberi daya dukung dan meningkatkan efektivitas. Karena itu, pembelajaran bahasa Arab harus beralih orientasi dari yang bersifat manusia dan tradisional menjadi yang bersifat digital, yakni memadukan unsur permainan dan hiburan, misalnya permainan bahasa dalam berbagai unsur kebahasaan dan mufradat, serta keempat keterampilan. Baiklah, sebagai suatu kesimpulan bahwa kurikulum merupakan rancangan yang dibuat untuk memperlancar proses pembelajaran. Oleh karena itu, hadir juga landasan pengembangan kurikulum. Agar apa? Agar kurikulum itu bisa semakin berkembang, maksudnya semakin berkembang dalam artian dia semakin baik dan membuat pendidikan juga semakin baik di masa yang akan datang. Mungkin hanya itu dari kelompok kami. Benjamin Franklin pernah mengatakan bahwa kejeniusan tanpa pendidikan bagaikan perak di dalam tambang. Sekian dari kami. Wa ma taufiquna illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.